Kisah seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang sapu di perusahaan Lamborghini, namun berhasil membuat mobil balapnya sendiri. Anak itu bernama Horacio Pagani yang lahir di Argentina pada tahun 1955 di kota kecil bernama Casilda. Hidup dari orang tua yang menjual roti dan guru musik, Horacio Pagani bahkan harus muter otak untuk bisa memiliki sepeda. Kecintaannya terhadap mobil berawal dari mobil Jaguar E-Type yang terparkir di pinggir jalan. Setiap kali ia punya kesempatan untuk memeriksanya dengan seksama dan mengaguminya. Sejak itu, Horacio Pagani mulai membaca majalah-majalah otomotif serta belajar bermusik. Tidak sedikit juga ia membuat prakarya yang berbentuk mobil yang terbuat dari kayu. Saat itu Modena, Italia adalah kota surga bagi produsen mobil-mobil indah seperti Ferrari, Maserati, Lamborghini, dan lain-lain. Menginjak usia remaja, Horacio Pagani semakin ahli dalam bermusik serta memperbaiki benda seperti sepeda, arloji, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Mimpinya sangat sederhana, ingin menggabungkan seni dan engineering. Horacio Pagani mengenyam bangku kuliah pada tahun 1973. Di sela-sela kesibukannya di kampus, ia mulai mendesain beberapa produk, antara lain furniture dan alat berkemah. Horacio sendiri mengambil 2 jurusan mata kuliah, yaitu seni dan engineering. Di akhir tahun 70-an, Pagani sudah mulai mewujudkan mimpinya dengan membangun mobil impiannya. Tidak tanggung-tanggung, Pagani langsung membuat rancangan untuk mobil balapnya. Namun sayang, saat itu ia belum merancang mesinnya sendiri. Sehingga ia memberanikan diri untuk menghubungi Renault yang kala itu sedang melakukan balapan di lintasan F1. Renault sangat puas dengan hasil rancangan bodi aerodinamis milik Pagani dan semakin serius mengerjakan proyek bersama mereka. Dengan menghubungi juara dunia F1 asal Argentina yang bernama Juan Manuel Fangio. Persahabatan Horacio dan Fangio semakin akrab, khususnya ketika Fangio mengajaknya bertemu petinggi-petinggi produsen mobil lainnya seperti Fiat dan Mercedes. Tahun 1983, Horacio merantau ke Modena, Italia untuk mewujudkan mimpinya. Dengan berbekal tenda dan sepeda serta 5 surat rekomendasi dari Fangio, Horacio Pagani memulai journey-nya sebagai car maker. Setelah melamar kerja ke sana kemari, Horacio Pagani mendapatkan penolakan, di antaranya dari Fiat, Ferrari, dan Maserati. Akhirnya, ada juga perusahaan yang menerimanya bekerja, yaitu Lamborghini. Dengan penuh sinar di matanya, Pagani mulai harinya dengan bekerja sebagai janitor. Iya, janitor, kalian gak salah dengar. Waktu pun berlalu, sang Pagani yang penuh harapan akhirnya diangkat derajatnya ke departemen komposit. Berbekal pengalamannya di Argentina, Pagani mulai bersentuhan dengan material carbon fiber di proyek tersebut bersama Lamborghini. Namun, pihak Lamborghini enggan memakai material carbon fiber tersebut dikarenakan biaya produksinya yang sangat mahal. Sementara di sisi lain, Pagani sangat yakin carbon fiber akan menjadi era baru bagi mobil balap. Pagani pun akhirnya hengkang dari Lamborghini karena tidak sejalan dengan mimpinya. Karena bagi Pagani, mobil balap harus terlihat indah secara artistik dan ganas di lintasan. Pada tahun 1955, tim McLaren Mercedes menjadi satu-satunya brand yang menggunakan carbon fiber di mobil F1-nya dan terbukti telah menyelamatkan beberapa driver dalam kecelakaan yang fatal. Pagani mulai mengerjakan supercar-nya sendiri. Berlandaskan perusahaan yang ia bangun yang diberi nama Modena Design. Perusahaan ini langsung menjadi leader dalam urusan carbon fiber. Beberapa proyek yang dikerjakan antara lain menyuplai spare part untuk tim F1-nya Ferrari dan tim Aprilia MotoGP dan mobil touring di seluruh dunia.
Pagani langsung menghubungi Fangio, sahabatnya di Renault dulu. Mereka berdua bergegas membangun proyek yang disebut C8. Berbekal pengalamannya ngebangun mobil touring, ia menitik beratkan C8 akan menjadi mobil balap yang aerodinamis dan sangat kencang. Tak lupa juga ia menitik beratkan soal seni dan keindahan di dalamnya. Urusan mesin, Pagani dan Fangio menghampiri AMG untuk perkara dapur pacu. AMG setuju untuk memberikan Pagani 5 engine V12 untuk dipasang di bawah kap mesin Project C8. Sementara urusan bunyi, Pagani teringat akan pelajaran piano yang diajarkan ibunya. Menurut Pagani, Project C8 harus bersuara indah dan lantunan melodi dari knalpotnya. Zonda terinspirasi dari angin yang berhembus di pegunungan Andes, Argentina. Setelah kematian partnernya dalam proyek C8 yaitu Fangio, Horacio Pagani melewati masa berkabungnya dengan terus menyempurnakan proyek C8. Setelah mengembangkan proyek C8 selama 6 tahun, tepatnya di tahun 1998, karya pertamanya dibawa pulang ke kampung halamannya Argentina. Angin terik yang berhembus dengan kecepatan 150 mile per jam menjadi tempat yang ideal untuk ngetes aerodinamis bagi proyek C8. Warga lokal menyebutnya angin Zonda. Finally, secara resmi Pagani Zonda C12 diluncurkan di Genoa Motor Show pada tahun 1999. C12 sendiri diambil dari inisial istrinya, Christina, dan 12 mewakili mesin 12 silindernya. Zonda C12 dijual secara eksklusif dengan hampir semua material interior bisa di-request sesuai keinginan pembeli, dan pastinya semua pengerjaan dilakukan secara handmade. Rolex akan terlihat biasa aja jika dibandingkan dengan ruang kabin Pagani Zonda C12. Tas selfie akan terasa murah jika dibandingkan dengan kulit jok dan engine strapnya Zonda. Lamborghini Diablo akan terlihat kuno jika di-compare dengan seni eksterior artistik yang disuguhi Pagani Zonda C12. Pagani Zonda C12 dibanderol dengan harga 300.000 US dollar. Sejak peluncurannya, Pagani tidak berhenti di situ saja. Setahun berikutnya, dia kembali ke Genoa Motor Show dengan membawa dagangan baru, yaitu Pagani Zonda C12S. Dengan beberapa improvement diantaranya adalah torsi yang lebih besar, kompetitor seperti Lambo Diablo atau Mercedes CLK jauh lebih sulit dikendarai menurut Pagani. Sementara Zonda tidak butuh skill pembalap untuk bisa menikmati kecepatan sebuah supercar. Zonda dirancang sedemikian rupa untuk orang yang tidak punya pengalaman mengendarai supercar sama sekali. Di tahun-tahun berikutnya, Horacio Pagani semakin berkembang dengan bertambahnya karyawan dan kantor yang lebih besar. Horacio Pagani meluncurkan beberapa model tambahan, salah satunya Pagani Zonda Roadster, yang memberikan experience baru bagi konsumennya dengan model atap terbukanya. Terinspirasi dari Leonardo da Vinci dan dicemooh oleh Lamborghini dan ditemani oleh Fangio sahabatnya, Horacio Pagani telah berkarya selama lebih dari 20 tahun yang telah melahirkan karya seni yang ia lukis di atas karbon fiber berteknologi pesawat luar angkasa. Bukan hanya kokoh, namun juga ringan, dikombinasikan dengan engineering yang sepadan. Pagani sudah merilis beberapa model seperti Pagani Zonda C12, Zonda F, Zonda R, dan juga Zonda Cinque, yang berarti 3 dalam bahasa Itali, dan hanya diproduksi sebanyak 3 unit. Zonda Tricolore, yang berarti 3 warna, juga diproduksi sebanyak 3 unit dan didedikasikan untuk tim akrobatik Itali. Zonda Revolution yang dibuat khusus untuk mobil lintasan dengan menggunakan engine Mercedes V12. Namun, urusan horsepower, Pagani melipat gandakan dari model terdahulunya menjadi 800 horsepower. Urusan bodi,
Pagani mengembangkan jenis karbon fiber terbaru yang disebut Z-Preg. Tidak lupa kombinasi titanium di dalamnya melahirkan jenis material terbaru bagi Pagani yang disebut karbotinium. Gabungan antara serat karbon dan titanium sehingga melahirkan warna yang natural tanpa harus mengecat mobil tersebut. Tidak heran, karena bisa dibilang Pagani adalah salah satu pelopor karbon fiber di dunia mobil balap. Pada tes kecepatan di sirkuit Nürburgring, Pagani Zonda mengalahkan Ferrari Enzo dengan telak. Layaknya lukisan seni yang bergerak, Pagani juga melahirkan Pagani Barchetta dan Pagani Huayra. Dan lagi-lagi hanya dibuat 3 unit, dan salah satunya dipakai oleh Horacio Pagani sendiri. Di era mobil listrik hari ini, Pagani Huayra menjadi utopia bagi para petrolhead. Dengan mesin NA tanpa turbo dan motor listrik, Pagani Huayra disinyalir akan menjadi mobil terakhir yang didesain secara klasik dan artistik oleh Pagani, yang mana menggabungkan antara seni dan teknologi.